Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah. Alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. Syukur alhamdulillah. Puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang mana masih memberikan kita segala nikmat. Nikmat barokah, nikmat kesehatan, dan seluruh nikmat yang luar biasa. Tak lupa salawat dan salam kita hadiahkan kepada junjungan baginda Nabi Agung Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Yang mana insyaallah dengan kita berbanyak bersalawat kelak kita semua mendapatkan syafaat. Amin Allahumma amin. Salam hormat, salam sayang, salam santun, salam seduluran, salam bahagia untuk para sahabat-sahabat, para subscriber, para netizen yang mana mudah-mudahan sahabat-sahabatku semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan sahabat-sahabatku semuanya selalu dalam berkah barokahnya Allah Subhanahu wa taala. Baik sahabat-sahabat rahmati Allah. Jadi ini tadi bersama Gusnya, katanya insyaallah jam berapa nanti ini ya? Mungkin sekitar habis maghrib. Nanti kami mau menuju ke hutan yang kemarin ya, saya bersama Gus. Kami akan mencoba untuk membujuk Syekh Kobar, sahabat-sahabat, yang mana mudah-mudahan Syekh Kobar itu mau kembali. Tapi di sini si Ryan pun juga ngerasa ketakutan. Kenapa? Tadi sempat saya tanya kenapa dia ketakutan, karena kemarin kan dia sempat mukulin si Syekh Kobar, sahabat-sahabat. Karena Syekh Kobar ini kan orang yang sangat lumayan keilmuannya, sahabat-sahabat. Jadi si Ryan itu ketakutan. Makanya tadi Gus bilang, Ryan kamu nggak usah takut. Walaupun Syekh Kobar kemari, kamu insya Allah nggak akan diapa-apain gitu. Karena kemarin juga Syekh Kobar kan bilang sama saya, sahabat-sahabat. Jadi dia itu tidak akan melukai si Ryan gitu, dan juga si Udin. Tapi si Udinnya juga masih dalam proses dari Gus Idris, proses pondok sini, yang mana ada hukuman yang harus dilalui oleh si Udin, sahabat-sahabat. Oh ya, tapi sebelumnya kita salawatan dulu ya, yang mudah-mudahan dan kita bersolawat, Allah memberikan berkah barokah kepada kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sallu ala khairil anam al-mustafa badrit tamam. Sallu alaihi wa sallimun yasfa' lana يوم الزحام يا نفس طيبي باللقاء يا عين قري أعينا هذا جمال المصطفى أنواره لاهت لنا. Sallu ala Nabi Muhammad. Gimana sahabat, suara manda? Sahabat-sahabat ya. Ya, ada yang menghubungi saya. Suara aman sahabat-sahabat ya. Jadi untuk sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, jadi insya Allah nanti saya bersama Gusnya, nanti saya bersama Gus dan juga para santri-santri Gus ingin berusaha membujuk. Bahkan tadi sempat si Ryan itu mau lari, sahabat-sahabat, mau kabur. Saya bilang nggak usah. Gus pun juga ngasih tahu, Ryan kamu nggak usah ya. Kalau memang kamu kesatria, memang kamu berani, ya kamu minta maaf gitu. Jangan takut kamu diapa-apain. Ya saya juga yakin si Syekh Kobar itu dia ndak emosian ya. Karena kalau misalkan kemarin tuh Syekh Kobar udah emosian, ya udah habis Ryan. Bener nggak sahabat ya? Bener kan? Nah, makanya entah kenapa si Ryan udah dibilang, udah dibujuk, dari kamu nggak usah takut ya. Terakhir si Ryan itu sama si Udin sekarang macam nggak suka gitu sahabat-sahabat. Tadi bahkan si Udin tuh hampir aja ditoncok sama si Ryan. Untung aja santri-santri yang lain itu mengetahui. Kalau nggak udah putus itu si Udin tuh. Karena mungkin si Ryan ini ngerasa bersalah mungkin. Jadi sempat juga saya ngobrol bareng si Ryan-nya. Saya bilang, Yan, kalau memang kamu tuh laki-laki ya, kamu tuh harus berani ngambil resiko gitu. Lalu kalau misalkan sudah terjadi, ya udah mau gimana lagi. Karena nasi sudah berubah menjadi bubur. Benar nggak sahabat-sahabat ya? Jadi yang namanya
saya bilang kamu, saya tahu kamu itu sakit hati banget ya dengan Udin, yang mana biarpun beliau tuh sahabat kamu, saya paham banget rasa sakit itu seperti apa. Tapi alangkah lebih baiknya ketika kita tuh memaafkan. Bener nggak sahabat-sahabat? Karena si Reni saya lihat tuh terlalu temperamental ya. Yang sisikin mukul, sisikin hajar. Itu kan hal yang tidak baik sahabat-sahabat. Jadi untuk sahabat-sahabat, hal yang seperti itu tidak boleh ditiru ya. Hal yang seperti itu saya ingatkan tidak boleh ditiru. Jadi ketika kalian nonton hal yang seperti tonton yang seperti ini gitu ya. Jangan kalian tiru si Ryan-nya gitu. Yang ditiru tuh yang lainnya. Karena saya lihat santri Gus juga banyak kok. Dan di sini rata-rata suara solawatan itu hadrohnya luar biasa sahabat santri Gus Idris. Jadi kalau kalian ingin mondokkan anak kalian di Pondok Gus Idris, monggo silakan. Karena saya akui memang Pondok Thoriqul Jannah ini memang luar biasa. Ya. Jadi insya Allah nanti sahabat-sahabat, saya sama Gusnya nanti kami naik mobil karena kan untuk menuju ke arah hutan sana sangat jauh ya. Jadi nanti mobil itu diparkirkan di pinggir jalan. Nanti untuk masuk ke area perbukitannya itu kami jalan kaki. Tonton aja di channel Gus Idris Official ya, dan juga channel-channel Q yang lain sahabat-sahabat. Intinya sama-sama doakan mudah-mudahan Allah memberikan keselamatan. Apalagi yang seperti dibilang sama Gusnya itu, bahwa si Syekh Kobar itu sekarang ini dibully sama warga karena ada warga yang melihat itu dikiranya beliau itu aliran sesat karena kan si Kobar itu kan menggunakan pakaian jubah lalu dicikiran di tengah-tengah hutan. Itu makanya kasihan. Nah, tadi Gus Idris itu menyampaikan ke saya, monggo Mas Ri, kita harus secepatnya menyebut Syekh Kobar. Namun tadi waktu saya cek yang pertama sahabat-sahabat yang ke lokasi, memang dia itu di lokasi awal tuh udah nggak ada Syekh Kobar tadi. Makanya nanti ini saya akan melacak, jadi saya dan Gusnya dan juga santri-santrinya Gus, kami akan berpencar. Nah, jadi berpencar ke masing-masing area sendiri-sendiri supaya lebih gampang lagi mencari Syekh Kobar itu sahabat-sahabat. Jadi ada yang tanya lagi sahabat-sahabat. Assalamualaikum Mas Ri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sayang Mas Ri. Waalaikumsalam. Salam sayang kembali. Ya mudah-mudahan Syekh Kobar itu tidak apa-apa. Cuman yang saya sanksikan sahabat-sahabat ya. Karena saya lihat dari kemarin waktu saya menemui Syekh Kobar, beliau itu tidak mau ngelawan, itu yang saya takutkan. Makanya yang saya takutkan ketika warga itu menyerang dia tuh tidak mau ngelawan, itu yang kacau. Ya kasihan gitu sahabat-sahabat. Pasti kan ini namanya juga disambiti batu, yang tidak mungkin tidak sakit. Ini namanya juga dipukul apa mungkin tidak sakit. Bahkan kemarin beliau bilang waktu beliau itu pergi dari sini, kan beliau tidak di hutan tuh. Jadi dia itu berhenti di masjid dan dituduh sebagai pencuri kotak amal. Itu. Makanya terakhir dia tuh seperti trauma dan dia tidak mau menuju ke arah kota, ke arah pedesaan, perkampungan yang banyak orang, dia tidak mau. Makanya dia pertahankan diri dia sekarang ini, nenangin diri dia sekarang ini itu dalam hutan. Ya palingan saya kalau apa tuh ngantar makanan sahabat-sahabat. Cuman waktu saya ngantar makanan itu Syekh Kobar tuh enggak mau. Syekh Kobar enggak mau divideokan karena mungkin kan malu atau apalah gitu. Makanya sahabat-sahabat ya mohon maaf kalau misalkan waktu saya mengantarkan makanan itu tidak saya live-kan. Seriusan memang karena itu seperti tadi yang saya bilang Syekh Kobar tuh enggak mau. Bahkan kemarin saya coba live-kan, namun disuruh Syekh Kobar tuh Mas Ri, saya minta tolong banget matikan saja live-nya. Saya enggak mau sahabat-sahabat Gio, santri-santri Gio itu jadi kasihan ke saya. Saya enggak mau dikasihani begitu. Makanya saya mendengar itu ya Allah sedih banget. Tersayat hati saya sahabat-sahabat. Masya Allah. Di situ saya ingat ya, dia bersolawatan solawat asghiril sahabat-sahabat. Seperti ini. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bizzalimin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bizzalimin.
أخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. Beliau masih, ya Allah, lindungilah ya Allah dari orang-orang yang zalim, ya Allah, lindungilah hamba ya Allah dari orang-orang yang zalim. Itu saya ingat sekali. Waktu saya datang antar makanan, dia selalu berdoa, ya Allah, lindungilah hamba dari orang-orang yang zalim, ya Allah. Ya Allah, lindungilah hamba dari orang-orang yang zalim kepada hamba, ya Allah. Itu doanya, ya Allah. Dia selalu zikir Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Masya Allah, beneran. Maka di situ waktu saya menemu dia, saya sedih, sampai merinding gitu, ya Allah. Kenapa gitu, sahabat-sahabat ya, sampai tega ada orang yang mau memukuli dia, apa dia gitu, sahabat-sahabat. Gitu. Jadi untuk sahabat-sahabat, apa namanya, ya kita doakan, sama-sama doakan, mudah-mudahan ya, mudah-mudahan Allah itu ngasih keringanan. Ini saya yakini ujian, ini bukan azab. Makanya beliau tuh selalu menganggap, Mas Ri, ini apakah ini azab dari Allah? Saya bilang, ini bukan azab, Syekh. Ini bukan azab, ini tuh ujian dari Allah. Apa sih itu ujian? Ujian itu adalah ketika seorang hamba yang mana dia itu ingin menjadi lebih baik. Itulah namanya juga seperti sekolah. Sekolah itu ketika kita ujian, maka kita akan naik kelas. Gitu juga ketika Allah memberikan ujian kepada kita, maka Allah akan mengangkat derajat kita. Itu insya Allah. Apalagi dia, kalau misalkan kita itu melaksanakan itu dengan rasa ikhlas, insya Allah. Seperti yang dirasakan Syekh Khobar ini. Makanya ketika dia duduk di tengah hutan, waktu itu saya bertemu dengan beliau, ya Allah, lindungilah hamba dari orang yang zalim, ya Allah. Dia selalu berdoa, ya Allah, lindungilah hamba dari orang yang zalim, ya Allah. Dia selalu berdoa seperti itu. Dan dia tidak membalas orang-orang yang menghujat beliau, membuli beliau. Dia tidak akan membalasnya. Karena apa? Jawaban yang paling saya ingat, karena dia tidak mau melukai orang-orang. Itu jawabannya. Biarpun jawaban yang simpel tapi menyentuh di kolbu. Insya Allah mudah-mudahan Syekh Khobar ini nanti bisa secepatnya ya kita ajak lagi kembali ke pondok ini. Ini nanti malam saya bersama Gus dan juga santri-santri itu akan mencoba menyebar di hutan. Karena posisi sekarang ini agak pindah, tapi tidak tahu di mananya gitu. Karena kan di hutan itu kan mungkin ada petani atau apa ya yang lewat dari situ. Kiranya Syekh Khobar ini belum bertobat, jadi diserang gitu. Jadi gitu aja sahabat-sahabat ya. Mudah-mudahan ada hikmah lah inti di balik semua ini. Jadi pesan saya, ambil sisi positif, buang sisi negatif. Karena insya Allah ketika kita mengambil sisi positif dari sebuah tontonan, itu akan menjadi edukasi dan akan menjadi pengalaman kehidupan kita sehari-hari. Ya insya Allah. Mudah-mudahan berkah barokah bagi kita semua. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam maca salawat, ditinggalkan maksiate, kecuali salat karo sedekah. Salam love, salam sayangku, salam persaudaraan, salam untuk sahabat-sahabat tim Q Mania.